Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Saya akan bacakan perikop firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Orang Lumpuh Disembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita perhatikan di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26, Lukas menuliskan suatu perikop tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan jika kita perhatikan kisah ini dengan baik, ada dua jenis kelumpuhan yang terjadi di dalam kisah ini, yaitu lumpuh secara fisik dan lumpuh secara rohani. Lumpuh secara fisik dialami oleh seseorang yang dibawa ke hadapan Yesus dengan cara diturunkan dari atap rumah. Sedangkan lumpuh secara rohani dialami oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat saat mendengar Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni," kepada orang lumpuh tersebut. Kelumpuhan rohani yang dialami oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut terjadi sebab pikiran mereka dibutakan oleh keangkuhan, sehingga tidak dapat mengerti akan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Kebenaran yang dinyatakan Yesus tentang kedatangannya ke dunia adalah untuk mengampuni dosa. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Kebenaran ini, yaitu pengampunan dosa, merupakan solusi yang Yesus tawarkan berkaitan dengan kelumpuhan secara fisik maupun rohani. Saudara, pikiran yang tidak tertuju kepada Kristus akan menyebabkan kelumpuhan secara rohani, dan tentunya akan berdampak pada sikap dan tindakan yang tidak mencerminkan Yesus, seperti suka bergosip, ikut campur urusan orang lain secara berlebihan, tidak dapat melihat kebaikan dalam diri sesama, atau senantiasa berpikiran negatif pada orang lain, sombong, dan sikap-sikap yang mencerminkan pikiran duniawi. Sehingga orang-orang percaya tidak dapat melihat kebenaran yang diajarkan Yesus melalui kebenaran firman-Nya dan memerlukan pengampunan dosa. Oleh sebab itu, marilah kita melatih diri kita sedemikian baik. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana kondisi kerohanian saudara saat ini? Apakah saudara mengalami kelumpuhan secara rohani oleh sebab memiliki pola pikir yang tidak tertuju pada Kristus?
Jika iya, mari berdoa dan meminta Roh Kudus untuk menolong saudara agar mampu mengarahkan hati dan pikiran saudara hanya kepada Kristus dan bukan pada diri sendiri. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Jika pada pagi hari ini kami menyadari bahwa pikiran kami hanya tertuju kepada diri kami sendiri dan bukan kepada pikiran Kristus, bukan kepada kehendak-Mu, bukan kepada perintah-perintah-Mu, maka pagi ini kami memohon ampun kepada Engkau Tuhan. Dan juga kami memohon agar Engkau kembali membuat kami mampu untuk memfokuskan seluruh kehidupan kami, memfokuskan seluruh pikiran kami hanya kepada Engkau Tuhan, sehingga hidup kami sungguh selalu berkenan dan menyenangkan hati-Mu, dan juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini di dalam tangan kasih-Mu, yang kami tahu Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.